2022 adalah tahunnya Web3, sebuah konsep untuk generasi berikutnya dari World Wide Web berdasarkan teknologi blockchain. Tapi apa sebenarnya Web3 itu? Dan apa artinya bagi pengguna internet saat ini dan di masa depan? Halo, saya Leo dari Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas topik Web3, menjawab pertanyaan umum para kriptosias tentang teknologi yang sedang berkembang ini. Untuk menjelaskan Web3, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana internet telah berubah selama beberapa tahun kemarin. Ayo kita kembali waktu ke versi asli internet di awal, yaitu Web 1. Apa itu Web 1? Web 1 dapat digambarkan sebagai versi pertama internet dari tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Situs web saat itu sangat mendasar, terutama halaman internet yang statis dan sangat sulit untuk membangun dan menghosting situs web. Selain itu, ada interaksi terbatas antara mereka yang membuat konten dan juga mereka yang mengkonsumsi konten. Kadang-kadang disebut sebagai read-only web, bagaikan koran atau majalah digital. Lalu dalam segi akun, di Web 1 tidak banyak situs web yang memiliki sistem daftar akun. Web 1 dapat digambarkan sebagai sejumlah kecil orang yang passionate membuat konten untuk audiens yang lebih besar. Setelah Web 1 ada Web 2. Web 2 melihat penciptaan komunitas online, kolaborasi, komunikasi, dan media sosial. Web 2 melihat ledakan di User-Generated Content alias UGC, di mana pengguna menjadi pembuat konten. Ini dicontohkan oleh platform seperti Friendster, MySpace, Facebook, atau Instagram. Dengan adanya interaksi antara content creator dan audience, dan juga cara yang lebih mudah untuk membuat dan mendistribusikan konten, perusahaan Web 2 melihat pertumbuhan yang luar biasa. Web 2 juga memperkenalkan Internet Monetization, dengan pengumpulan data besar-besaran sehingga lebih efisien untuk menargetkan iklan ke audiens tertentu. Melalui pengumpulan data pribadi pengguna, perusahaan seperti Facebook dan YouTube menjual data pengguna kepada pengiklan tanpa manfaat akhir atau end benefit bagi pengguna. Dalam segi akun, di Web 2 pengguna membuat akun dengan mendaftarkan informasi pribadi mereka, seperti alamat email, nomor telepon, nama, alamat lengkap, dan tanggal lahir. Web 2 bisa digambarkan sebagai sekelompok orang yang lebih besar yang membuat konten untuk audiens yang juga lebih besar di saat ini dengan data yang dijual kepada penawar tertinggi. Dan akhirnya muncullah Web 3. Istilah Web 3 diciptakan oleh Ethereum dan pendiri Polkadot Gavin Wood dan mendapatkan popularitas pada tahun 2021 yang didefinisikan sebagai ekosistem online terdesentralisasi berdasarkan blockchain. Pada dasarnya, sekelompok teknologi yang diaktifkan oleh teknologi blockchain seperti DAO, keuangan terdesentralisasi, self-sovereign identity, dan mata uang digital. Di Web3, pengguna dapat mengakses platform online seperti platform media sosial, bank, dan game online, serta mempertahankan kontrol dan privasi penuh atas data dan aset mereka. Sama seperti Web2, pengguna menghasilkan konten, tetapi pengguna juga memiliki konten tersebut. Juga, platform ini dikendalikan oleh pengguna dan pemegang token. Siapapun dapat berinvestasi di platform, dan investor alias pemegang token bisa melakukan voting untuk membantu membuat keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh platform. Untuk akun sendiri, di platform Web3, pembuatan akun tidak sebagaimana invasif dalam hal privasi, dengan pengguna hanya perlu menautkan atau link dompet terdesentralisasi mereka ke platform. Tidak perlu membagikan data pribadi dengan platform untuk verifikasi pengguna. Pengguna memiliki data mereka dan hanya membagikan apa yang mereka inginkan. Web3 adalah ide untuk iterasi baru dari World Wide Web yang menggabungkan konsep-konsep seperti desentralisasi, teknologi blockchain, dan ekonomi berbasis token. Tadi kita sudah melihat perkembangan Web 1 sampai Web 3. Sekarang kita akan menggali lebih dalam dan mempelajari Web 3 dengan beberapa contoh. Yang pertama adalah uang Web 3, alias Web 3 money. Salah satu contoh terbaik dari Web 3 sebenarnya adalah Bitcoin. Kenapa? 1. Ini adalah mata uang yang terdesentralisasi. Artinya tidak ada orang atau perusahaan pusat yang mengontrol atau menyimpan data. 2. Ini pribadi. Karena alamat pengguna hanya dikenal sebagai rangkaian angka dan huruf. 3. Pengguna memiliki dompet mereka sendiri tanpa perlu perantara atau campur tangan dari pemerintah. Dan 4. Permissionless. Artinya, siapapun bisa berpartisipasi dalam ekosistem Bitcoin. Tidak hanya Bitcoin, tetapi sebagian besar cryptocurrency adalah contoh mata uang Web3, termasuk Ethereum. Saat ini banyak orang yang masih merasa kalau Web3 hanya mencakup mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Tapi sebenarnya, Web3 bukan hanya tentang mata uang, tapi media sosial juga bisa berupa Web3. Mari kita lihat seperti apa media sosial di Web3. Dalam visi media sosial Web3,
Pengguna alias user dari mana saja di dunia akan menggunakan dompet atau wallet online yang mereka kendalikan untuk melakukan posting konten di platform. Dan platform ini dikendalikan oleh pemegang token alias pemegang saham. Platform media sosial yang beroperasi tanpa perantara 24/7, 365 hari setahun, dan semua aturan platform dikendalikan oleh open source code yang bisa diverifikasi. Aturan atau fitur baru juga dapat di-vote oleh semua pemegang token. Jadi misalkan, Cryptosias adalah seorang pemegang token platform media sosial ini. Cryptosias bisa memberikan suara pada berbagai aspek platform, seperti bagaimana budget marketing dihabiskan, fitur dan fungsionalitas baru, dan juga banyak lagi. Namun penting untuk dicatat kalau visi media sosial Web3 ini masih sedang dibangun, dengan proyek seperti Lens Protocol yang memudahkan pembuatan platform media sosial kita sendiri yang mematuhi standar ini, dan juga sedang dikembangkan oleh tim di balik Aave, sebuah platform pinjaman populer. Sekarang kita akan masuk ke core beliefs dan benefits dari Web3. Pertama, pengguna memiliki data mereka tersendiri. Tidak seperti di dunia Web2, Facebook dan Instagram di mana semua data dan konten dimiliki oleh platform dan dijual serta dieksploitasi oleh pihak ketiga. Web3 berfokus kepada mengembalikan kendali ke para pengguna. Pengguna mengontrol informasi mereka dan memutuskan bagaimana informasi tersebut dibagikan dan dengan siapa informasi tersebut dapat dibagikan. Dan yang kedua, pengguna memiliki konten mereka sendiri. Melalui teknologi blockchain, konten seperti musik, seni, video, dan kekayaan intelektual alias intellectual property dapat diverifikasi dengan pengguna sebagai pemilik utama konten mereka. Jadi semua pengguna bisa melihat pemilik asli konten ini, meskipun ada pengguna lain yang mengunduh dan juga mengupload konten tersebut tanpa memberi kredit. Yang ketiga, platform Web3 terdesentralisasi dan permissionless. Dengan sistem yang terdesentralisasi, platform dan kontennya tidak dapat disensor atau dikendalikan oleh pihak ketiga seperti pemerintah. Dengan menjadi permissionless, siapapun bisa bergabung dengan platform tersebut. Pengguna tidak lagi dibatas oleh usia, lokasi, atau metrik diskriminatif lainnya. Semua pengguna diperlakukan dengan sama. And last but not least, pengguna dan pemegang token memiliki platform. Selain itu juga ada benefit di mana platform bisa memberikan token atau NFT dan memberikan kontrol platform kepada para pemegang token ini untuk memberikan suara dalam bentuk voting. Dengan core beliefs dan benefits dari Web3, tentunya akan ada banyak kekurangan dan kritik. Contohnya, ini merupakan awal yang penuh ups and downs untuk Web3, dengan penipuan dan peretasan yang menodai merek Web3 di hari-hari awalnya. Namun, ini adalah kelemahan berurusan dengan teknologi desentralisasi, permissionless, dan teknologi yang masih ada di tahap awal. Beberapa orang yang kontra Web3 meng-highlight kalau Web3 dalam desainnya saat ini tidak terdesentralisasi, karena proyek yang sering mengumpulkan jutaan dolar dari venture capitalist untuk membangun proyek. Daripada menjadi internet baru, ini hanyalah sebuah peralihan kekuatan dari pemain yang sudah established seperti Facebook dan Instagram ke venture capitalist yang kuat seperti A16Z. Mantan CEO Twitter, Jack Dorsey, mempertanyakan apakah Web3 akan sebebas dan membuka banyak harapan. Kalian tidak memiliki Web3. VC dan LP yang memilikinya. Itu tidak akan pernah lepas dari insentif mereka. Ini pada akhirnya adalah entitas terpusat dengan label berbeda. Selain itu ada juga kritik karena sifat konten yang permanen di blockchain, yang mungkin akan membuat sulit untuk menghentikan materi ilegal atau berbahaya yang dibagikan di platform media sosial yang terdesentralisasi misalnya. Kritik ini valid sampai batas tertentu. Memang benar bahwa banyak perusahaan Web3 telah mengumpulkan uang dari VC yang kuat. Tetapi karena undang-undang saat ini di wilayah seperti Amerika, ini adalah satu-satunya cara perusahaan dapat mengumpulkan dana untuk membangun sebuah proyek. Dan melalui tata kelola yang terdesentralisasi, konten ilegal di Web3 dapat dimoderasi, bahkan pada jaringan yang terdesentralisasi. Penting untuk kita catat kalau Web3 masih ada di dalam tahap awal. Tetapi dengan begitu banyak orang berpengalaman yang berkumpul untuk mengembangkannya. Jadi, kemungkinan model internet baru ini akan tetap ada dengan terus adanya perkembangan dalam progres. Jadi, bagaimana pendapat Cryptosias tentang Web3? Apa menurut Cryptosias ini hanyalah sebuah tren? Atau apakah ada di sini untuk jangka panjang? Kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Web3 atau berinvestasi dalam Web3, jangan lupa untuk terus melihat video kita selanjutnya. Saya Leo dari Crypto Discover ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mengingatkan kalau semua isi konten Crypto Discover bukanlah nasihat keuangan. Always remember, do your own research alias DYOR. Terima kasih kepada semua Cryptosias sudah menyimak dan juga ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan konten-konten dan berita terbaru di Crypto Discover. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.